Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kaum 45 akan menjelaskan MSDS bahan kimia, yaitu MSDS dari asam sulfat yang beranggotakan 4 orang, yaitu Rizky Wulan Anjani dengan NIM 2816011, Fitri Puji Astuti dengan NIM 2816012, Indah Syafaatul Maula dengan NIM 280106015, dan Dainta Aska Faila Sufadali Munte dengan NIM 2801626, dengan dosen pengampu Pak Fajrul Falah Emling dan Bu Arnia Sari Mukaromah MSc. Kami dari kelas Biologi 2A. Langsung saja. Ref nomor LS8301 bulan Oktober 2003 disusun oleh LabScan. Nama produk yang kami gunakan yaitu sulfuric acid 98% atau asam sulfat. Detail dari perusahaan, nama perusahaannya LabScan Asia.co.id Ltd. Kantor 24 Rama Saturoan, Paturmuan, Bangkok 10330 Thailand. Identifikasi hazard atau bahaya. Nama produk yang kami gunakan yaitu sulfuric acid 98%. Nama lainnya, nama sulfuric acid 98%, tingkat AR, kode LabScan tidak ada. Nama oil of vitriol, tingkatan tidak ada, kode LabScan tidak ada. Materi acid, kemudian hidrogen sulfate, UN nomor 1830, kelas DG 8, massa molar 98,08, kode kimia berbahaya 2P. Selanjutnya yaitu data fisik dan sifat-sifat. Formulanya yaitu H2SO4, berbentuk cair, warnanya tidak berwarna, baunya juga tidak berbau. Titik didihnya yaitu 330 derajat Celcius, titik leburnya yaitu minus 15 derajat Celcius, gaya berat spesifiknya 1,84 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Tekanan uapnya 0,001 mmHg pada 20 derajat Celcius. Kelarutan dalam air dapat larut atau perhatian terbentuk panas pada 20 derajat Celcius. Nilai keasaman atau pH-nya yaitu asam kuat, titik apinya tidak terbakar, suhu menyala sendiri tidak ada, batas ledakannya level rendah itu tidak ada, dan level tinggi juga tidak ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fitri. Baik, terima kasih Mbak Aska. Saya akan membacakan bagian MSDS selanjutnya. Bahaya ketika bereaksi. Kestabilan atau stabilitas bahan yaitu stabil dan bereaksi dengan air panas. Material yang perlu dihindarkan yaitu air, logam alkali, campuran alkali, amonia, logam alkali tanah, campuran alkali tanah, asam, alkali, campuran metal, fosfor oksida, hidrida, halogen campuran halogen, campuran oksihalogen, permanganat, nitrat, karbida, substansi mudah terbakar, larutan organik, asetilidin, nitril, campuran nitroorganik, anilin, peroksida, pikrat, nitrida, dan litium silikat. Produk hasil penguraian yang berbahaya yaitu gas beracun. Bahaya bagi kesehatan. Terhirup. Menghirup dapat mengakibatkan kerusakan pada membran lendir di mulut, hidung,
tenggorokan, dan paru-paru. Kulit. Kontak dengan kulit dapat menyebabkan kulit terbakar yang berat. Mata. Kontak dengan mata dapat menyebabkan kerusakan kornea. Tertelan. Tertelan dengan sakit yang parah dapat melubangi organ. Mual, muntah, diare, dan setelah dalam waktu yang lama dapat menyebabkan pyloric stenosis. Data racun LD50 2140 mg per kg atau 25% pengenceran oral pada tikus. Karsinogen atau kanker tidak ada. Batas pajanan. Batas pajanan jangka waktu lama yaitu 1 mg per meter kubik. Batas pajanan jangka waktu pendek yaitu 3 mg per meter kubik. Kemudian bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rizky. Kepada Mbak Rizky dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya, tindakan pertolongan pertama. Apabila terhirup, pindahkan korban ke area udara bersih. Segera beri tindakan medis. Apabila terkena kulit, cuci dengan air yang cukup. Oles dengan polyethylene glycol 400 dan segera lepas pakaian yang terkontaminasi. Kemudian segera beri tindakan medis. Apabila terkena mata, siram dengan air yang cukup. Sekurang-kurangnya 10 menit dengan kelopak mata terbuka. Kemudian segera beri tindakan medis. Apabila tertelan, beri korban air minum yang banyak. Cegah untuk tidak muntah dalam kurung kemungkinan melubangi organ lain. Segera beri tindakan medis dan jangan bertindak kontraproduktif. Kemudian tindakan perlindungan. Yang pertama, pemadam api. Material ini tidak mudah terbakar. Gunakan pemadam yang sesuai jika terbakar. Jangan gunakan air. Risiko bahaya api khusus. Terbentuknya uap yang berbahaya dapat menyebabkan kemungkinan adanya api. Hidrogen dapat terbentuk jika asam sulfat kontak dengan logam bahaya ledakan. SOx dapat terbentuk pada kondisi kebakaran. Ventilasi. Pastikan ventilasi baik, dingin, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Kemudian, alat pelindung diri yang dapat digunakan yaitu perlindungan pernafasan dibutuhkan ketika timbul uap. Perlindungan tangan, perlindungan mata, perlindungan kulit dan badan dapat menggunakan krim pelindung, cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan asam sulfat. Alat perlindungan lain seperti pakaian pelindung tahan asam. Hygiene industri atau kesehatan, ganti pakaian yang terkontaminasi dan rendam dalam air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Syafa. Baik Mbak Rizky, selanjutnya saya akan melanjutkan MSDS bagian berikutnya, yaitu informasi penanganan dan penyimpanan. Penanganannya yaitu gas hidrogen yang mudah terbakar dapat terbentuk jika asam sulfat kontak dengan logam. Jauhkan dari percikan, nyala api, dan sumber penyalaan lainnya. Pasang rambu larangan merokok di area sekitar. Hindari terbentuknya uap. Pengenceran asam harus dilakukan dengan penambahan air secara pelan dengan penambahan konstan. Air jangan sampai tersiram pada asam sulfat karena dapat menimbulkan panas dan tercipratnya asam. Cara penyimpanannya yaitu tutup dengan rapat dan kering pada ventilasi yang baik. Pada suhu kamar direkomendasikan di atas 15 sampai dengan di atas 25 derajat Celcius. Struktur material termasuk pencahayaan dan sistem ventilasi pada area penyimpanan harus anti korosi. Selanjutnya yaitu prosedur penanganan kebocoran. Pencegahannya yaitu batasi akses menuju lokasi sampai semuanya dibersihkan. Pastikan pembersihan dilakukan oleh orang yang terlatih. Gunakan pakaian pelindung yang benar. Bukalah sirkulasi udara. Padamkan atau hilangkan sumber-sumber nyala api. Kemudian, beritahu pemerintah atau otoritas lingkungan setempat. Cara pembersihannya yaitu jangan menyentuh asam sulfat yang bocor. Tutup bocoran dengan tanah atau pasir yang tidak bereaksi dengan asam sulfat. Kemudian buang cairan dengan pompa atau peralatan vakum. Tempatkan pada wadah yang tertutup dan beri tanda atau label. Kemudian siram atau semprot area dengan air.
Jika terjadi kebocoran besar, hubungi pelayanan pemadam kebakaran dan penanggulangan keadaan darurat. Baik, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.